bahwa masjid yang dibangun oleh Nabi betul-betul nanti di akhir zaman akan menjadi taman yang ada di dalam surga yang sebenarnya. Baik, yang kedua, itu juga disebut dengan taman surga. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Tapi yang kedua jawabannya salah ya. Itu disebut dengan salat sunat syuruk. Ya. Siapa yang ingat yang kedua? Kita dahulukan yang lebih tua. Siapa yang paling tua nih? Siapa yang paling tua? Atau yang merasa paling tua juga nggak apa-apa. Apa kedua disebut dengan taman surga? Kenapa disebut raudhah itu? Kenapa disebut dengan taman surga? Masya Allah, baik, Masya Allah, silakan. Dan tetap jawabannya salah ya. Ya. Yang lebih tua kita dahulukan, silakan. Kenapa disebut raudhah raudhah Masjid Nabawi yang kita pelajari ini raudhah yang ada di Masjid Nabawi atau Masjid Nabi? Kenapa disebut dengan raudhah? Silakan. Yang pertama sudah tadi dijelaskan bahwa itu betul-betul akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi taman surga yang ada di surga yang sebenarnya. Yang kedua, silakan. Majelis ilmu sudah dijawab dan sama-sama salah ya. Majelis ilmu tetap disebut dengan taman surga. Namun pembahasan kita raudhah antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Yang di belakang. Ya, silakan. Kenapa disebut dengan raudhah yang ada di sana? Masjid Nabi. Kenapa disebut dengan raudhah? Lupa? Masya Allah, yang lain. Silakan Pak. Tempat sholatnya Nabi dan sahabat, betul. Memang tempat sholat Nabi dan sahabat. Namun kenapa disebut dengan raudhah? Ada dua, sebenarnya ada tiga. Tapi diskon satu ya. Silakan. Bagian dari surga yang diturunkan Allah sebagaimana dari surga yang diturunkan. Bagian dari surga yang diturunkan. Sebagaimana Hajar Aswad yang diturunkan. Sebagaimana Hajar Aswad yang diturunkan. Baik, itu juga termasuk benar. Ada satu lagi yang paling penting. Masya Allah, silakan bisa dioper ke belakang ya karena. Baik, siapa yang saya ingat? Dan ini yang paling penting ikhwatul Islam. Silakan Pak. Ini dia ya, Masya Allah. Allahumma barik. Jika khairan. Ini yang terpenting ikhwatul Islam. Raudhah ini harus kita ingat ya. Kenapa disebut dengan raudhah? Kenapa disebut dengan taman surga? Karena apabila ada orang yang beribadah di sana, maka dengan itulah yang bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sebenarnya. Itu yang penting kita jelaskan kemarin. Sehingga kenapa kita berebutan? Kenapa kita harus rela antrian yang panjang agar kita bisa beribadah di sana? Karena memang sebahagian para ulama menyebutkan apabila ada orang beribadah di raudhah, di Masjid Nabawi, raudhah yang ada di dunia, maka dengan ibadah itulah bisa mengantarkan dia ke raudhah yang sebenarnya di dalam surga. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Makanya kenapa kita berusaha, kenapa kita berlelah, berletih, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan antrian, harus ada aplikasi, harus dengan rombongan. Kadang-kadang ada yang masuk ke dalam rombongan yang lain agar dia bisa masuk ke dalam raudhah. Kenapa kita melakukan yang demikian? Karena kita tahu keutamanya bagaimana, mulia sekali. Sehingga disebut oleh baginda yang mulia, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Maknanya apabila ada orang beribadah di sana bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sebenarnya. Sehingga ikhwatul Islam, di antara bentuk kekhususan apabila kita diberikan kesempatan datang ke raudhah, tidak ada kekhususan ibadah di sana. Maknanya apa? Semua ibadah bisa kita lakukan. Apapun ibadah yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk salat, kita salat. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk baca Quran, kita baca Quran. Kalau bisa zikir, kita berzikir. Kalau kita bisa mengaji, kita mengaji di sana. Semua ibadah masuk di dalamnya. Berdoa juga bisa, semua ibadah. Tanpa ada pengkhususan ibadah di sana. Karena semua ibadah yang dilakukan tanpa terkecuali atau tanpa pengkhususan, maka itu bisa mengantarkan seseorang ke raudhah yang sebenarnya. Kecuali di suatu tempat ikhwatul Islam. Di dalam raudhah ada sebuah tempat
yang mana memang dianjurkan kita untuk sholat di sana. Sedangkan di tempat yang lain bebas, kita sholat silakan, kita mau zikir silakan, baca Quran juga silakan, mau berdoa juga silakan, ibadah apa saja. Namun memang ada suatu tempat di Raudhah tersebut disebut dengan Ustuwanah, ada sebuah tiang yang memang dulu Nabi SAW menyengaja untuk melakukan ibadah sholat di sana. Kalau seandainya kita mendapatkan tempat tersebut, maka boleh bagi kita untuk menyengaja sholat di sana, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda yang mulia SAW. Kalau kita tahu, sayangnya kita tidak tahu. Apalagi tulisan di atasnya itu bahasa Arab. Kita tahu, kita bisa mencari tahu, karena memang ada bacaan di sana disebut dengan Ustuwanah, dan memang itu adalah di antara tempat yang Rasulullah SAW betul-betul beribadah sholat di sana. Sedangkan di tempat yang lain selama masih di dalam Raudhah, maka itu ibadah apa saja, maka itu bisa mengantarkan kita ke Raudhah yang sebenarnya. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemarin kita juga menjelaskan terutama tentang baginda kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kekhususan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki perbedaan dengan kita. Iya, Nabi manusia sama dengan kita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki perbedaan, sebagaimana ada kesamaan dengan kita. Namun juga Nabi memiliki perbedaan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan. Makanya tidak heran kalau seandainya kita memperhatikan ucapan-ucapan orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengakui bagaimana agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang dia sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia mengatakan, aku pernah dan aku sering melakukan safar. Aku pergi ke Roma, aku pergi ke Persia, aku pergi ke daerah dan ke kerajaan-kerajaan yang lainnya, dan aku tidak pernah memperhatikan manusia yang paling dicintai oleh sahabatnya kecuali sahabat Nabi mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana perkataan ini sebelum dia masuk Islam, dia mengucapkan, tidaklah satu pun yang jatuh dari bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka akan berebutan untuk mengambilnya. Makanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah jatuh ke tanah kecuali akan sampai di tangan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Allah yang menjadikan Nabi penuh dengan keberkahan. Nabi penuh dengan keberkahan. Yang dipegang Nabi atau yang ada bersama Nabi penuh dengan keberkahan. Tidakkah kita ingat ikhwatul Islam, seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikala dia melihat Nabi memakai baju yang indah yang dihadiahkan oleh seseorang kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikala sahabat memberikan baju tersebut kepada Nabi, dan baju ini berasal dari daerah Yaman, memiliki keindahan yang luar biasa, dipakai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru saja dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar berjumpa dengan sahabatnya. Apa kata sahabat yang melihat Nabi memakai baju baru ini, yang tadi baru dihadiahkan kepada Nabi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan untukku. Berikan untukku ya Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat yang lain marah kepada sahabat ini. Wahai kamu fulan, kenapa kamu meminta kepada Nabi? Dan kamu tahu bahwa di antara salah satu sifat baginda yang mulia, la yaruddu sa'ila. Nabi tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta kepada dirinya. Nabi tidak pernah menolak. Namun sahabat ini tetap ngotot meminta kepada Nabi bajunya. Dan dikala dia meminta kepada Nabi, baru saja dipakai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kembali masuk ke dalam rumahnya, menanggalkan pakaian yang baru saja dia pakai, kemudian memakai pakaian yang lama. Kemudian setelah Nabi menanggalkan pakaian tersebut, maka Nabi menghadiahkan dan memberikan kepada sahabat yang tadi meminta. Kemudian sahabat yang meminta ini baru menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lainnya kenapa dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu Nabi membutuhkan pakaian tersebut. Namun dikala dia meminta, apa katanya? Tidaklah aku meminta pakaian tersebut kecuali aku ingin pakaian yang sudah menempel dengan jasad baginda yang mulia,
akan menempel di jasadku dikala aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menjadikan ini adalah kain kafan. Kata sahabat tersebut yang meminta pakaian ini kepada Nabi, dan betul adanya. Dikala dia meninggal, maka dia dikafankan dengan pakaian yang tadi sudah menempel dengan jasad Nabi yang mulia, karena dia ingin apabila ada pakaian yang menempel dengan jasad Nabi, maka dia pun akan mendapatkan keberkahan daripada pakaian tersebut. Itu yang dia inginkan. Sama dengan Sawad. Sawad ini adalah salah seorang sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi SAW di dalam perang Badar. Kemudian dikala Nabi SAW menyusun barisan, meluruskan saf-saf kaum muslimin dikala hendak berperang melawan bala tentara orang-orang musyrikun, maka Sawad berbeda sedikit safnya dengan sahabat yang lain. Dia agak sedikit maju sehingga Nabi mendorongnya dengan tongkatnya. Kemudian Nabi SAW minta maaf kepada Sawad karena Sawad mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, engkau membuat diriku sakit. Dan kita tahu Nabi SAW adalah orang yang kalau seandainya dia melakukan kesalahan, padahal dia dijaga oleh Allah Azza wa Jal, namun ingin pelajaran bagi kita bersama. Dikala Sawad mengatakan, ya Rasulullah, engkau membuat diriku sakit, maka Nabi minta maaf. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, yang salah itu adalah Sawad. Tidak mungkin Nabi SAW melakukan kesalahan, karena Nabi meluruskan barisan dikala terjadi perang Badar, di mana perang Badar ini adalah perang yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin, sehingga Allah menyebut dengan Al-Furqan, yang membedakan yang hak dengan yang batil. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan, ya Allah, in tuhlik hadhihi isabah min ahli Islam. Kalau seandainya rombongan kecil ini hancur, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di permukaan bumi ini, ya Allah. Maknanya saking memintanya Nabi kepada Allah, berikan kepada kami kemenangan. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah kau janjikan, yaitu kemenangan. Tidak ada salah Nabi SAW. Namun Sawad mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, engkau membuat diriku sakit. Sehingga Nabi SAW mengatakan, iktas minni. Silahkan engkau kisas, silahkan engkau lakukan sebagaimana aku melakukan terhadap dirimu. Kemudian Sawad pun mengambil tongkat Nabi yang mulia SAW, dan para sahabat yang lain melirik dengan mata yang tajam. Tegakah Sawad membalas untuk Nabi yang mulia SAW atau membalas Nabi yang mulia SAW? Namun mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh Sawad. Sawad tidak memberitahukan kepada sahabat yang lain apa yang dia inginkan. Dikala Sawad mengambil tongkat Nabi yang mulia SAW, kemudian Sawad memerintahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi aku mengenai atau tongkatmu mengenai bajuku atau mengenai badanku dalam keadaan aku tidak memakai baju, karena memang tidak ada bajunya. Buka bajumu ya Rasulullah. Para sahabat yang lain makin marah kepada Sawad, namun Rasul melarangnya, karena itu adalah di antara bentuk qisas. Sebagaimana Nabi melakukan Sawad, Sawad pun diperintahkan oleh Nabi untuk memperlakukan dirinya SAW. Sehingga Nabi membuka bajunya. Kemudian Sawad pun mendekat. Ternyata Sawad bukan ingin membalas Nabi SAW. Dia ingin kulitnya yang berwarna hitam menyentuh kulit Nabi yang indah SAW sebelum dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dikala dia mendekati Rasulullah SAW, dia langsung memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidak mungkin aku membalas kepadamu. Tidak mungkin ya Rasulullah. Aku hanya menginginkan sebelum terjadi peperangan yang mana kita tidak tahu apakah dia meninggal atau tidak, apakah dia syahid atau tidak, kulitku ini menyentuh kulitmu, karena tidak satu pun kulit yang bersentuhan dengan kulit Nabi SAW kecuali akan mendapatkan keberkahan di sana. Begitulah Nabi yang mulia SAW. Dan itu berbeda dengan kita, ikhwatul Islam, berbeda. Tidak boleh disamakan Nabi dengan kita. Allah menjamin keberkahan untuk Nabi. Jasad Nabi berkah, rambut Nabi berkah, air liur Nabi juga berkah, bahkan keringat Nabi juga berkah. Sebagaimana yang terjadi kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala Nabi tidur, maka keluar keringat dari tubuh Nabi yang mulia SAW. Kemudian diambilnya sebuah tempat, ditampungnya keringat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi terbangun. Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku ingin mengambil keringatmu agar nanti aku akan jadikan dia untuk pewangian dalam kehidupanku. Wangi keringat Nabi.
keringat Nabi wanginya seperti wangi kasturi, kalau keringat kita seperti bau terasi. Bisa tidak disamakan antara Nabi dengan kita? Tidak sama. Jadi banyak perbedaan antara Nabi dengan kita, ikhwatal Islam. Dan ini tidaklah dilakukan kecuali kepada Rasulullah SAW. Bertabarruk namanya, bertabarruk dengan rambut Nabi, dengan keringat Nabi, dengan pakaian Nabi. Itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di antara perbedaan Nabi dengan kita. Kemudian juga di antara perbedaan Nabi dengan kita sebenarnya banyak, ikhwatul Islam. Di antara salah satu perbedaan Nabi dengan kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan. Dan inilah pembahasan yang akan kita bahas agar kita tahu bahwa kita ini, walaupun Nabi menyebutkan innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia yang sama dengan kalian, yuha ilayya, yang mana Allah memberikan wahyu kepadaku. Kata Rasul kita yang mulia, berarti Nabi SAW adalah manusia sama dengan kita. Nabi dilahirkan oleh ibunya, kemudian diasuh oleh ibunya, dijaga oleh kakeknya, oleh pamannya. Nabi sama dengan manusia biasa. Namun Nabi SAW memiliki kekhususan yang tidak sama dengan kita. Salah satunya di mana Nabi SAW meninggal, disitulah Nabi dikuburkan, dan tidak boleh bagi umatnya memindahkan jasad Nabi yang mulia SAW. Dan kemarin kita menyebutkan, ikhwatul Islam, rumah Rasulullah SAW, kita ulang sedikit terutama bagi yang baru datang. Rumah Nabi SAW dahulunya adalah di bagian belakang kanan Masjid Nabawi, karena kiblat itu menuju ke arah Baitul Maqdis. Kemudian 16 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah, maka setelahnya Allah izinkan Nabi menghadapkan wajahnya, kiblatnya menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga rumah Nabi yang tadi bagian belakang kanan menjadi bagian atas kiri, karena berpindah 180 derajat, sehingga rumah Nabi SAW bagian kiri Masjid Nabawi. Rumah Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi, keluarga Nabi, semuanya di bagian kiri Masjid Nabawi, yang mana di awalnya bagian kanan belakang. Namun dikala kiblat berputar 180 derajat, maka rumah Nabi SAW menjadi di bagian kiri, bagian depan kiri Masjid Rasulullah SAW. Disitulah rumah Nabi SAW. Dan kita semua tahu Rasulullah SAW meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila Nabi meninggal di sana, wajib Nabi dikuburkan di sana dan tidak boleh dipindahkan perkuburan Nabi yang mulia SAW. Dan ini berbeda dengan kita. Kalau misalnya kita meninggal di suatu tempat, boleh nggak kita dipindahkan ke tempat yang lain? Boleh, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Kalau Nabi tidak boleh sama sekali. Di mana Nabi meninggal, di situ Nabi dikuburkan. Dan kita tahu, ikhwatul Islam, Nabi SAW meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi SAW dikuburkan di sana. Dan Nabi SAW meninggal, dan ini semuanya adalah hampir kata sepakat disebutkan oleh para ulama. Salah satunya dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya Nabi SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, di waktu duha. Itu adalah waktu meninggalnya baginda yang mulia SAW. Walaupun sedikit ada perbedaan, namun perbedaannya hanya dua saja. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 11. Tapi yang lebih kuat, dan ini hampir kata sepakat, Imam Ibnu Hajar menyebutkan, dan juga imam-imam yang lainnya menyebutkan, bahwa Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasulullah SAW di hari Senin, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan tanggal ini, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan hari kegelapan yang dirasakan oleh penduduk Madinah, karena hari itu adalah hari di mana Allah memanggil kekasih hatinya atau kekasihnya baginda yang mulia SAW. Sedangkan kapan Nabi SAW lahir, di sana terjadi perbedaan yang kuat di antara para ulama. Kenapa? Kita bertanya, kenapa para ulama itu berbeda? Karena memang di hari kelahiran Nabi SAW belum ada kalendernya, belum ada tanggalnya. Bukankah kalender Hijriyah? Kenapa disebut dengan Hijriyah? Kapan dihitung Hijriyah? Mulai dari hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah, sehingga disebut dengan Hijriyah. Lahir Nabi SAW berarti belum ada kalendernya, yang ada adalah Masehi.
Kenapa disebut dengan Masehi? Dihitung dari Nabi Masih atau Nabi Isa Al-Masih, sehingga disebut dengan Masehi. Dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita yang mulia, karena Nabi sendiri menyebutkan tidak ada Nabi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, dan jaraknya sekitar 6 abad atau 600 tahun. Sehingga kalender Hijriah belum ada di kala Nabi lahir. Sehingga Nabi SAW yang dinukilkan oleh Nabi kepada kita, yang mana juga ini merupakan kesepakatan para ulama, Nabi lahir diketahui tahunnya, disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena mereka belum tahu kalendernya apa, sehingga mereka menisbatkan kepada kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan ini adalah diantara bentuk tradisi Arab. Orang terdahulu sebelum ada kalendernya, maka mereka akan menisbatkan kepada kejadian-kejadian yang luar biasa. Kita contohkan misalnya Nabi SAW atau pengangkatan Hajar Aswad, yang mana Hajar Aswad ini diangkat kepada atau diletakkan ke tempatnya semula. Orang tidak tahu kapan terjadi yang demikian, namun mereka menerka-nerka, dan ini dijadikan sebagai peristiwa yang luar biasa. Mereka menisbatkan dan menyandarkan semua kejadian yang terjadi pada tahun itu, yaitu dikala Ka'bah dihancurkan dan Hajar Aswad kembali diletakkan ke posisinya. Begitu juga kapan Nabi lahir, semuanya sepakat lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena kejadian ini adalah kejadian yang tidak pernah terlupakan. Sebagaimana juga Nabi menyebutkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, aku dilahirkan pada hari Senin. Nabi menyebutkan harinya, Nabi menyebutkan tahunnya, yaitu tahun gajah. Namun kapannya Nabi tidak menyebutkan, karena memang kalender belum ada pada saat itu. Sehingga di sana terjadi perbedaan yang luar biasa, perbedaan yang kuat di kalangan para sahabat, terutama para ulama, kapan Nabi SAW dilahirkan. Ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa terjadi perbedaan yang kuat? Karena memang belum ada tanggalnya di kala Nabi SAW dilahirkan, berbeda dengan hari meninggalnya Rasul kita yang mulia SAW. Karena itu sudah dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, sehingga disebut dengan kalender Hijriyah. Hijriyah yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Makanya Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hampir para ulama menemukan kata sepakat Nabi SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari di mana Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah menjadi suram dan kelam karena mereka berpisah dengan manusia yang paling mereka cintai, Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW kekhususan untuk Nabi, di mana Nabi meninggalkan atau di mana Nabi meninggal, di situ Nabi dikuburkan. Begitu juga dengan Masjid Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah atau yang kita kenal dengan Masjid Nabawi, itu juga masjid yang berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Mungkinkah Masjid Nabawi ini dipindahkan ke tempat yang lain? Dipindahkan mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Diperluas mungkin atau tidak? Mungkin. Masjid kita kalau seandainya ada masalah, misalnya yang memberikan wakaf mencabut izinnya, atau terjadi perluasan jalan di sana, bisa nggak masjid kita dipindahkan ke tempat yang lain? Bisa. Masjid Nabi juga berbeda dengan masjid kita, sebagaimana Nabi juga berbeda dengan kita, sehingga tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa Nabi dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Tidak demikian keadaannya, karena memang Nabi meninggal di rumah ibunda Aisyah, dan wajib bagi kita untuk menguburkan Nabi di sana, sebagaimana Masjid Nabi SAW juga masjid yang berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apabila kita mengetahui yang seperti ini, berarti ini merupakan di antara salah satu kekhususan atau perbedaan antara kita dengan Nabi yang mulia SAW. Apabila ada di antara kita yang mungkin diberikan kelapangan harta oleh Allah, kemudian dia memiliki tanah, kemudian dia ingin membangun masjid, maka dia mengatakan, nanti kalau saya kuburkan saya di bagian masjid. Maka tidak boleh dilakukan yang demikian, karena kita berbeda dengan Nabi. Nabi tidak sama dengan kita, sebagaimana masjid Nabi juga tidak sama dengan masjid kita. Oleh karena ikhwatul Islam, sehingga tidak ada yang beralasan Nabi dikuburkan di Masjid Nabawi. Tidak pernah Nabi SAW dikuburkan di Masjid Nabawi. Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian terjadi perluasan di sana. Dan pembahasan ini ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin,
para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, akan kita lebih mempelajarinya pada pertemuan yang berikutnya, yaitu bagaimana wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana kejadian-kejadian yang luar biasa, terutama di kala Nabi wafat. Dan di kala Nabi wafat, apa yang terjadi kepada Nabi, bahkan cara memandikan Nabi juga berbeda dengan cara memandikan kita. Berbeda, semuanya berbeda dengan kita. Dan yang insyaAllah ta'ala kita akan bahas pembahasan ini pada pertemuan atau hari keesokan harinya insyaAllah ta'ala, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada kita. Namun sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan ikhwatal Islam. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang silaf. Dan insya Allah kita akan membacakan beberapa pertanyaan, dan semoga dengan pertanyaan tersebut Allah berikan kemudahan. Kalau seandainya kami tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan, maka kami mohon dimaafkan. Dan alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan sambungan daripada pertanyaan yang kemarin. Apa pertanyaan yang terakhir yang kita bahas kemarin? Masalah dam. Dam itu, dam banyak namanya. Ada yang menyebutkan dengan dam, dan dam itu ada dam syukron, ada dam jabron. Ada yang menyebutkan dengan kalimat al-hadyu, yaitu hadiah. Apapun namanya ikhwatal Islam, permasalahan yang berikutnya, bagi mereka yang melakukan haji tamattu dengan haji qiran, kapan bagusnya bagi mereka untuk menyembelih dam tersebut? Dan semua para ulama mereka sepakat ikhwatal Islam bahwa waktu yang paling bagus adalah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, sebagaimana dikala kita berkorban, maka kita berkorban pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana kita berkorban, maka kita harus berkorban pada hari raya Idul Adha. Dikala ada kita berkorban, kita berniat berkorban, dan kita ikut berkorban bersama kaum muslimin di daerah kita misalnya, kemudian kita menyembelih korban tersebut pada tanggal 9, tanggal 8, boleh atau tidak? Boleh disembelih, namun hukumnya tidak dinamakan lagi dengan korban, karena korban itu dimulai pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Begitu juga dengan dam. Dam itu sama para ulama sepakat bahwa yang paling bagus waktunya adalah dimulai pada tanggal 10, 11, 12, dan waktu terakhir ada 13. Sehingga pada tanggal 10 ini yang disebut dengan haji besar, Al-Hajjul Akbar, kita melakukan 4 perkara yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama dengan kalimat ranhat. Huruf ra, nun, ha, dan ta. Ra itu ibarat melontar, yaitu melontar jamarat Aqabah. Karena pada tanggal 10 kita melontar jamarat Aqabah, yaitu jamarat yang paling dekat dengan Ka'bah, akhir daripada Mina. Karena Mina itu adalah bagian daripada tanah haram. Muzdalifah juga bagian daripada tanah haram. Arafah itu adalah bagian daripada tanah halal. Arafah yang mana haji indah atau al-hajju Arafah itu adalah tanah halal. Muzdalifah, Mina itu semuanya adalah tanah haram. Dan di antara salah satu yang kita lakukan pada tanggal 10, yang pertama adalah ra, yaitu melontar jamarat Aqabah yang paling dekat dengan Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian kalimat nun. Nun itu artinya nahar. Nahar itu artinya menyembelih bagi mereka yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Kemudian yang ketiga, ha. Ha itu artinya halak. Halak itu artinya bercukur, meninggalkan semua rambut kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir disebut dengan ta, ranhata. Ta itu artinya tawaf, yaitu tawaf ziarah atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah, yang mana semuanya adalah rukun daripada rukun-rukun ibadah haji. Itulah yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, sehingga disebut dengan Hajjun Akbar, yaitu berat kita melakukan ibadah di sana. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di antara salah satu yang kita lakukan di sana adalah huruf nun, yaitu nahar, yaitu menyembelih. Dan nahar itu adalah kalimat asal digunakan untuk menyembelih onta. Karena biasanya onta disebut dengan nahar, tidak disembelih seperti hewan-hewan yang lainnya. Karena untuk onta itu biasanya dari bawah. Makanya kalau kita nanti ingin melihat bagaimana onta disembelih, bisa kita lihat di media sosial bagaimana caranya, berbeda dengan penyembelihan hewan yang lainnya, sehingga disebut dengan nahar. Kemudian ikhwatul Islam, ini adalah kata sepakat daripada ulama bahwa semuanya dimulai tanggal 10 Zulhijjah. Permasalahannya,
apakah boleh kita menyembelih dam tersebut sebelum tanggal 10 Zulhijjah tersebut? Disinilah terjadi perbedaan para ulama. Kenapa terjadi perbedaan? Karena ada sebahagian para ulama mereka mengkiaskan dengan ibadah puasa. Agar kita lebih tahu ikhwatal Islam, jumhur para ulama mengatakan tidak boleh menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Namun sebahagian pendapat ulama Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan boleh bagi kita untuk menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah karena dikiaskan kepada puasa. Kemarin kita menjelaskan, bagi mereka yang tidak ada denda atau bagi mereka yang tidak mau membayar denda, maka boleh bagi mereka untuk berpuasa 3 hari di tanah haram, 7 hari disertai di daerah kita, di mana saja di daerah kita. Tilka asyaratun kamilah, itu ada 10 yang sempurna, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti dikala dia tidak mau membayar denda, maka wajib dia berpuasa pada tanggal atau 3 hari di tanah haram. Nah, puasa ini boleh dibayar pada tanggal sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga para ulama, salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, apabila puasa dibolehkan untuk membayarnya sebelum tanggal 10 Zulhijjah, maka dam juga boleh dilakukan pada tanggal sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Karena ini sama, tidak ada yang membedakan antara puasa dengan dam. Apabila puasa boleh, maka dam juga boleh. Bisa dipahami kenapa para ulama itu mereka berbeda di sana? Kalau puasa boleh dibayar sebelum tanggal 10, kenapa dam tidak boleh dibayar pada tanggal 10? Ada yang menjawab, itu kan sama dengan udhiyah. Maka dikatakan lagi oleh sebagian ulama, udhiyah itu adalah kurban, sedangkan ini adalah dam syukran, berbeda hukumnya. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan dibolehkan. Ingat kata-katanya dibolehkan, bukan dianjurkan. Makanya kalau kita tanya Imam Syafi'i dikala dia melaksanakan ibadah haji, kapan dia menyembelih dam? Dia akan tetap menyembelih dam pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu harus kita ketahui. Namun apabila ada orang yang menyembelih sebelumnya, maka disebutkan dengan kalimat dibolehkan, bukan dianjurkan. Harus kita bedakan. Bisa dimaklumi demikian ikhwatul Islam, dibolehkan namun bukan dianjurkan. Walaupun jumhur para ulama mengatakan awal dimulai daripada 10 tersebut, atau awal yang paling bagus dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang manapun, karena ini sudah lewat ikhwatul Islam, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dikala dia membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dikala kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, kita tidak tahu apakah haji kita sempurna atau tidak. Hanya saja kita selalu meminta bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita bersama haji yang mabrur. Sa'i kita akan menjadi sa'i yang masykur, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka yang harus kita ucapkan adalah Rabbana taqabbal minna. Namun apabila kita tinjau dari segi perbedaan para ulama, demikianlah perbedaannya. Walaupun jumhur para ulama menyebutkan tanggal 10 Zulhijjah itu adalah awalnya, namun sebahagian ulama Syafi'iyah menyebutkan ini dikiaskan dengan puasa. Apabila puasa dibolehkan, maka dibolehkan juga menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ada ziarah wada' atau pamitan kepada Rasulullah SAW ketika kita kembali ke tanah air? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui berziarah ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Berziarah ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan haji. Haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang menambah menjadi 13 kalau dapat sani. Itu adalah ibadah haji. Rukunnya di sana, wajibnya di sana, kemudian larangan-larangannya di sana. Tidak ada masuk di dalamnya berziarah ke kota Madinah. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Sehingga apabila ada orang berhaji kemudian dia tidak datang ke kota Madinah, sah hajinya atau tidak? Karena tidak ada hubungannya dengan kota Madinah. Hanya saja dikala kita sampai di tanah haram, rugi rasanya kalau kita tidak berkunjung ke masjid Nabi yang indah, yang memiliki pahala luar biasa di sana. Namun itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Hanya saja tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dikala Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah pilih kita setelah lama kita antrian, kemudian kita tidak datang ke kota Madinah, rasanya tidak puas kita melaksanakan ibadah haji di sana. Itu yang menjadi permasalahan. Namun itu tidak ada hubungannya dengan ibadah
ibadah haji. Hanya saja itu merupakan keutamaan yang luar biasa, yang mana pelajaran kita ini mulai dari awal sampai akhir selalu membahas tentang keutamaan kota Madinah, bagaimana keutamaan yang disebutkan oleh baginda yang mulia, dan kita ingin mengambil fadilah keutamaan tersebut, terutama selama kita berada di kota Madinah. Sehingga ikhwatul Islam, masalah tawaf wada atau kalimat wada itu hanya istilah yang dipakai khusus untuk Ka'bah al-Musharrafah. Kalimat wada itu hanya istilah yang dipakai untuk Ka'bah al-Musharrafah dikala seseorang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan masalah umrah, apakah dikala orang umrah kemudian mereka ingin meninggalkan Makkah Mukarramah ada tawaf wadahnya, di sini terjadi perbedaan para ulama. Kita tidak memungkiri ada perbedaan para ulama di sana. Yang ingin tawaf silakan, yang tidak ingin tawaf juga silakan, tidak menjadi masalah. Namun jika haji, maka wajib hukumnya melakukan tawaf wada, sehingga wada itu disebut dengan wajib haji, di mana itu adalah akhir amalan yang dilakukan bagi mereka yang ingin meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, kecuali bagi mereka yang haid dan nifas. Sedangkan bagi kita semuanya wajib melakukan tawaf wada, sehingga disebut dengan tawaf wada. Kalimat wada khusus kepada haji saja, atau mereka yang meninggalkan ibadah haji, atau mereka yang akan meninggalkan Mekah. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan Madinah tidak ada wadah di sana, terutama wadah kepada Rasulullah SAW. Kewajiban kita kepada Rasul kita yang mulia SAW adalah berziarah. Kemudian dikala kita berziarah, kita baca doanya. Kemudian setelah itu kita berziarah lagi kepada Abu Bakar, Umar, kemudian kepada mereka yang dikuburkan di Baqi', yang mana insya Allah kita akan memaparkan apa doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu yang bisa kami sebutkan dan yang kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada saudara-saudara kita yang akan meninggalkan kota Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah lancarkan perjalanan mereka, Allah berikan segala bentuk kemudahan, dan Allah kumpulkan mereka kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kita selalu bermohon berdoa kepada Allah agar kita yang masih tinggal di kota Madinah, atau bagi saudara-saudara kita yang akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam ibadah mereka, dan agar Allah menjadikan kita bersama istiqamah di dalam agama sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli, 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kulli, 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la maytan illa rahimtah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur awratina, Allahumma asturna fawqa al-ard, wasturna tahta al-ard, wasturna yawma al-'ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد